Kalau hidupnya saja Dia berikan bagi saudara dan saya. Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita? Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.
memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan pada hari ini saya mau mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Baik yang hadir secara onsite maupun yang di rumah secara online. Dan marilah pada hari ini, ya boleh bangkit berdiri.
Dan marilah pada hari ini kita semua mau bersatu dalam doa. Ya Tuhan ya Bapa, kami begitu bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini kami ingin bersama-sama beribadah. Kami ingin mengucapkan syukur kami. Kami ingin semakin berterima kasih Tuhan melalui apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Yang telah Kau izinkan Tuhan. Dan kiranya Tuhan sebentar kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh semua beri sorak-sorai kemuliaan terbaik buat Tuhan. Semua siap memuji Tuhan, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh katakan wuh. Boleh katakan haleluya. Boleh semua tepuk tangan buat Tuhan. Hari kami memuji nama-Mu Bapa. Bersama kita mau katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Oh, di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan oh. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, oh, inilah rindu. Semua katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku kami mau menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Kamu lebih antusias lagi muji Tuhan, amin. Bersama kita mau katakan dengan percaya, di sana Kau menanti. Di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi. Kami mau bersekutu dalam damai yang sejati. Semua sorakan oh. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, 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 inilah rindu. Semua sorakan. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami seutuhnya Tuhan. Semua hanya bagi-Mu, semua hanya untuk-Mu Tuhan. Yes. Boleh jemaat Tuhan sambil mengangkat kedua tangannya. Kita mau katakan,
hidupku hanyalah untukmu. Say church. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami diam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Boleh semua beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Boleh saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bila Tuhan pada hari ini kami mau bawa-bawa seutuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar kami boleh berikan yang terbaik. Biar kami boleh berikan segala yang kami miliki saat ini Tuhan. Dan kami mau persembahkan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau persembahkan itu semua hanya demi Engkau Tuhan. Biar kerajaan-Mu boleh turun di atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar hari kami boleh datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dengan lebih sungguh lagi kita mau katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Kami mau memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh. Sambil bangkit berdiri kita mau katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau katakan ucapan berkat. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Syukur buat segalanya. Biar pada hari kami mengucapkan syukur kami. Kami mau berterima kasih buat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami mau serahkan hati kami. Kami mau berikan semua yang demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mau terus bersyukur, kami mau terus berterima kasih Tuhan. Biar hari kami boleh berikan yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku berikan yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang. Cuma Tuhan saja katakan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Boleh saya persilakan hamba ya. Yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Senang hatiku dan senang jiwaku. Berikan yang terbaik. Senang hatiku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segala
terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Yang musik pelan saja, mainkan musik. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini. Seperti pujian yang barusan kami naikkan, biarlah setiap kami mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami kepada Engkau Tuhan. Yes, Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Amin. Bahkan nyawamu Engkau berikan buat setiap kami. Untuk menebus kesalahan pelanggaran kami. Yes. Harusnya kami yang mati di atas kayu salib. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan-Mu. Kami tidak bisa melakukannya apa-apa. Kami tidak bisa membalasnya. Biarlah kami mau belajar mengasihi Tuhan. Biarlah kami mau belajar taat kepada firman Tuhan. Karena di Yohanes 14 ayat 15 berkata, setiap orang yang mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Amin. Biarlah mulai pada hari ini kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan setiap kehendak-Mu, dengan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Yes. Terima kasih Allah, kami yang hidup kekal selama-lamanya. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah kasih anugerah, kemurahan-Mu saja boleh nyata pada ibadah pagi hari ini. Amin. Biar semua hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih para imam-imam musik yang sudah memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Baik, boleh tampilkan slide. Salam semuanya, apa kabarnya? Salam dahsyat ya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur ya saya boleh kembali melayani Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini di tempat ini. Ya, terima kasih buat Pak Yones juga, buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah memberi kesempatan buat saya. Baik, kita masih memiliki punya tema di bulan Mei ini. Ya, 2 bulan kita belajar tentang memiliki hati hamba. Ya, memiliki hati hamba. Yuk, mari kita sama-sama membaca. Tolong ditampilkan di sini. Nah, ini. Ya, mari kita baca sama-sama. Di Filipi 2 ayat 7 dan 8, 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus saja mau menjadi hamba, mau mati buat setiap kita, taat. Ya, tadi waktu pujian ya yang memberikan yang terbaik ya, saya teringat dengan ayat ini ya. Jadi harusnya kita yang mati di atas kayu salib, amin. Ya, tapi kita merasa sudah sewajarnya Yesus mati buat kita. Ya, jadi tadi saya sungguh-sungguh diberkati dan pujian pagi hari ini. Terima kasih tim worship. Ya, saya merasa seringkali kita sebagai anak Tuhan tuh menganggap remeh apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, secara tidak langsung, secara tidak sadar kita menganggap sebagai orang Kristen sudah sewajarnya atau kita menerima keselamatan. Tapi pujian tadi mengatakan, sudahkah kita memberikan yang terbaik ya dalam hidup kita kepada Tuhan? Ya, berikan yang terbaik itu apa? Karena setiap minggu kita punya subtema yang berbeda. Ya, subtema kita minggu ini adalah, ya tolong berikutnya slide.
Nah ini tidak egois ya. Kalau dengar tidak egois ini sudah siap-siap ya. Jadi mungkin firman Tuhan hari ini ya cukup keras ya. Karena saya percaya kita semua adalah orang yang sudah dewasa, amin. Artinya setiap kita sudah harus mendengarkan firman Tuhan yang menegur ya, mengingatkan, bukan lagi firman Tuhan tentang berkat ya, tentang mujizat ya, tapi kita yang adalah orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Makanya saya bersyukur ya Bapak Gembala beserta staf Gembala ya memberikan waktu ya mereka untuk ya bersama-sama menyiapkan tema-tema tahunan ini ya. Jadi bukan asal kita mempersiapkan, tapi kita sudah doakan dan kita susun ya, kita bikin rapat beberapa kali untuk supaya apa? Supaya tentunya supaya jemaat kita ini bisa apa? Bertumbuh ya dan menjadi dewasa ya. Itu yang menjadi visi dari Bapak Gembala kita. Ya kita bersyukur. Nah, makanya mari kita belajar sama-sama tentang tidak egois. Tentunya saya juga masih belajar ya tentang tidak egois ini. Mari kita baca dulu balik lagi di Filipi 2 ayat 4 ya. Tolong kita baca sama-sama 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, tidak egois. Nah, di Rasul Paulus, kenapa Rasul Paulus mengingatkan ini kan di Filipi. Ya, saya baca di jemaat Filipi, kenapa Rasul Paulus katakan hal ini kepada jemaat di Filipi. Waktu saya persiapkan ini saya mendapatkan karena di Filipi 1, tolong buka di ayat di Alkitab ya. Saya tidak siapkan di Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Di Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Ternyata pada zaman itu di Filipi ya, ada orang yang memang juga sudah mempunyai sifat egois ya. Yuk saya bacakan saja Filipi 1 ayat 15 ya, perhatikan baik-baik. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Nah, hati-hati ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Berikutnya ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku, Paulus, ada di sini untuk membela Injil. Ya, ayat 17. Nextnya ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya, yang terakhir 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Nah, kita bisa lihat ya, di Filipi 1 ayat 16 sampai 18 katakan apa? Ternyata pada waktu itu zaman dulu sudah ada orang yang egois. Ya memang orang manusia itu cenderung egois. Siapa yang setuju dengan saya? Ya, setuju ya? Ya, setuju ya, kita tidak pungkiri ya. Tapi biasanya orang egois itu tidak sadar dikatakan ya. Kita ternyata setiap kita tuh mempunyai sifat egois. Nah, kenapa punya sifat egois? Nextnya kita lihat dulu sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan egois? Egoisme. Ya, saya masih jelaskan dulu egoisme. Ya, mungkin sudah orang tahu semua. Ini saya ambil dari Wikipedia. Ya, egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Jadi orang egoisme itu memikirkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan, serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk orang yang dicintainya. Nah, ini saya tidak setuju. Termasuk orang yang mencintainya. Ya, karena saya tahu orang egois itu tidak bisa mencintai orang. Ya. Kenapa saya bisa katakan? Karena saya pernah ngalami, nanti saya kasih kesaksian.
atau yang dianggap sebagai teman dekat ya. Orang egois itu tidak ada teman dekat. Ini saya agak koreksi, ini Wikipedia tapi saya tidak setuju, termasuk orang yang dicintainya. Karena ternyata orang egois itu tidak pernah tidak bisa mencintai orang. Ya, saya saksikan itu sekitar 17 tahun yang lalu, ya sering sudah saya saksikan hal ini. Ya waktu Vensia anak saya sekarang udah 19 tahun, ya saya kasih jadi contoh ya. Jadi waktu dia umur 2 tahun, waktu itu kita masih di Kalimantan belum pindah sini, pas udah mau pindah ke Jakarta. Saya masih ingat waktu itu saya tidak ada kerjaan, ya tidak ada pekerjaan karena habis dari Kalimantan Tengah, ya sempat tidak bekerja apa-apa. Saya santai di rumah tiap hari, santai dan siangnya ya main ke rumah teman, ya kita main biliar apapun. Padahal sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya. Saya fine-fine aja, saya tidak merasa apa-apa, tidak merasa bersalah. Ya karena ya itu tadi, ternyata saya egois, saya nggak sadar. Jadi waktu Vensia saya ingat di rumah sekali waktu, Vensia waktu itu sedang main bedak namanya anak kecil kan. Saya tahu saya duduk di samping, saya lagi baca buku, baca majalah waktu itu. Saya lihat dia lagi main, sempat dimasukin ke mulut. Saya bukannya kaget, bukannya cepet-cepet ini, tapi saya biarin, saya cuek. Saya bayangin ya waktu saat ini saya renungkan, kok bisa ya saya seperti itu ya, waktu itu ya. Ya tapi ternyata memang begitu, orang egois itu tidak bisa tadi itu, makanya saya bilang, orang egois itu tidak bisa mencintai orang. Kalaupun kelihatannya dia mencintai orang, padahal tidak. Ya, itu orang egois. Ya, orang egois itu kelihatannya mencintai tapi tidak pernah mencintai. Karena namanya egois, karena fokusnya pusatnya hanya pada diri dia sendiri. Ya, nah makanya saya bilang tidak pernah mencintai orang. Ya, nah, termasuk itu. Jadi saya begitu tega, begitu tidak peduli. Larissa sibuk, kita di rumah tidak pernah ngurusin rumah, tidak pernah mau bantu apapun. Ya, pokok keluyuran lah istilahnya. Dan saya waktu saya renungkan ini, kok bisa ya ternyata memang orang egois begitu. Ya, nah nextnya ya. Nah, dari hal demikian kita bisa lihat bahwa mengapa ya pagi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk jangan Jangan egois, karena kalau kita tidak bisa mencintai orang lain, pasti kita tidak bisa mencintai Tuhan. Amin. Ya pasti ya. Jadi kita pasti menjadi orang yang tidak disukai orang juga. Boleh tampilkan nextnya dulu. Ya sebelumnya coba buka di Yakobus 3 ayat 16 dulu. Nah tadi itu sebelumnya ya. Di Yakobus 3 ayat 16. Nah, saya lihat kenapa hari-hari ini ya gereja, ya organisasi-organisasi, terutama gereja, kita bicara tentang gereja. Saya pernah sampaikan waktu ini tentang ini di GNR ya. Saya bilang gereja harusnya menjadi tempat tempat kita berkumpul, tempat kita tidak mengenal, menjadi teman, ya kan? Gereja harusnya begitu kan? Ya. Gereja itu kan saya tidak kenal Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tapi karena di gereja saya bisa mengenal. Setuju ya? Ya harusnya begitu. Tapi setelah mengenal, berjalannya waktu apa yang banyak umumnya terjadi? Perselisihan. Ya kan? Pertengkaran. Ya. Padahal Alkitab bilang memang kita ini harus berselisih, kita ini harus bertengkar. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi menjadi semakin dewasa. Tapi caranya cara mengatasinya itu yang banyak salah di dalam gereja. Ya, waktu kita bertengkar, kita berselisih, kita bukannya sesuai firman Tuhan ampuni orang bersalah kepada kita. Kita enggak, kita malah sakit hati, dendam, iri. Ya, ini kan yang terjadi umumnya. Ya, iya atau tidak? Ya, ini yang memang terjadi. Ya, tadi tolong dibuka di Yakobus 3 ayat 16. Nah, ini kenapa terjadinya perselisihan, pertengkaran. Ya, di mana-mana, di gereja manapun. Ya, saya melihat syukur-syukur mudah-mudahan sini enggak ya.
Ya enggak ya, amin ya. Ya, nah kenapa bisa terjadi? Nah ini karena apa? Di Yakobus 3 ayat 16 katakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, egois. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, yuk kita introspeksi diri. Ya, apakah kita di gereja ya pernah mengalami atau berselisih bertengkar dengan sesama pelayan, ya sesama jemaat, ya sesama, bahkan yang mengerikan itu kepada pemimpin gereja, pemimpin kita. Ya Paulus katakan tadi, ternyata orang itu tadi apa? Mereka juga apa? Tadi yang kita baca mereka itu di 1 Filipi tadi, ya dikatakan mereka itu bermaksud untuk apa? Membuat dia menjadi bebannya menjadi lebih berat. Artinya banyak orang juga nggak suka dengan Paulus. Kok bisa ya? Maksud saya gini, kok kita tahu, kita baca firman Tuhan, Paulus itu kan orang yang mengajarkan, orang yang menuntun, orang yang membawa kita pada kasih Tuhan, ya. Tapi kok masih ada orang yang sakit hati, yang kecewa. Ya karena itu tadi, ternyata tetap di Yakobus 3 ayat 16. Karena memang egoisme ini, ini sangat-sangat jahat. Ya, sangat-sangat jahat. Nah, kenapa orang bisa egois ya, jadi sakit hati, egois? Ya tadi tolong coba kita buka lagi sebelum ini. Di Markus 7 ayat 21. Nah, pertanyaannya kok mengapa orang cenderung egois? Tidak terkecuali mau di luar, orang dunia, orang gereja. Ya, orang gereja kenapa cenderung egois? Jawabannya ternyata ini, di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Kenapa kita cenderung egois? Ya. Karena ya Markus 7 ayat 21 saya katakan, sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Nextnya, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya, tadi semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang ya, ayat 21 balik tadi. Ya, karena sebab dari dalam ternyata manusia kita ini ternyata sifatnya selalu daging, hidup dalam daging. Karena selalu melakukan atau memikirkan yang jahat dikatakan ya. Pikiran jahat, percabulan, pencuri, semuanya. Ya termasuk egois, termasuk iri hati, egois. Ya semua. Ya bahkan saya sering sampaikan di Roma 7 ayat 19. Paulus pun mengakui. Ya. Nah ini yang perlu kita ketahui kok. Kita sudah tahu ternyata orang itu kenapa bisa egois. Bukan karena dia tersinggung, bukan dia karena dia dihina, tertekan, dipermalukan, dia jadi egois. Enggak, ternyata orang baik siapapun itu pasti akan egois. Ya, nah ini permasalahan yang seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sadar. Kita nggak ngerti, karena ya makanya kita kalau disuruh baca firman Tuhan ya kita harus baca firman Tuhan. Di firman Tuhan inilah kita mengenal kasih Tuhan, mengenal sesama kita, mengenal diri kita. Ya artinya begitu. Nah ini Paulus katakan sendiri. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Inilah sifat manusia, sifat daging. Makanya Tuhan bilang kita harus hidup dalam roh. Kenapa? Karena roh penurut, daging lemah. Siapapun itu, makanya mohon maaf ya hamba-hamba Tuhan yang besar kita lihat bisa jatuh dalam dosa ya kan. Ya itu karena tidak ada yang kebal, karena kita masih hidup di dalam daging.
Nah itu artinya pada hari ini kita diingatkan Tuhan untuk, oh iya kita harus waspada. Ya ternyata bukan cuma kita tersinggung atau dilecehkan atau dihina atau dibuat kesel marah kita menjadi egois. Ternyata sifat alami kita memang sudah cenderung egois. Ya, jadi itu. Nah Paulus pun katakan, nah ini yang membuat kita harus sadar. Ya. Oke, klik berikutnya. Nah, sebelum kita masuk pada poin-poin berikutnya. Nah, ini saya cari tentang kenapa ya anak-anak kecil tuh cenderung egois. Ya, kalau kita baca ya sebuah studi intinya mengatakan bahwa anak umur 2 sampai 3 tahun itu paling egois, ya. Artinya mereka itu karena kenapa otak mereka belum punya belum muncul, belum tumbuh bagian otak yang dikatakan ini lobus temporal ya di belakang ini. Jadi ini yang belum ada. Nah jadi kalau anak kecil umur 2 sampai 3 tahun itu mereka cenderung egois itu enggak masalah. Ini ilmu kedokteran lah atau penelitian yang dunia katakan. Tapi kalau kita lihat ternyata bukan cuma anak kecil ya. Ternyata kita juga, nah Alkitab luar biasa, ya amin ya. Ini penelitian orang, ini ternyata orang dewasa juga masih egois, ya bukan karena anak kecil memang karena belum bertumbuh lah, otaknya belum sempurna pertumbuhannya, jadi mereka ya cenderung egois karena belum ngerti, ya makanya Rasul Paulus katakan, jadilah apa? Kejahatan seperti anak-anak, tapi jangan pemikirannya seperti anak-anak, ya. Karena pemikiran anak-anak itu yaitu egois. Ya, jadi Rasul Paulus kata, tapi kok jahatnya anak-anak gimana? Jahatnya anak-anak paling apa? Marah-marahin kan? Atau mukul kok bisa. Terakhir anak-anak kalau udah marah sekali apa? Nangis, kan gitu. Udah. Nah, itu yang Rasul Paulus maksudkan. Tapi kalau pemikirannya egois itu bahaya. Nah, makanya setiap kita yuk kita mulai hari ini kita menjaga hati ya. Tapi nanti saya mau sampaikan gimana masalahnya. Kenapa kita masih bisa egois ya. Nanti ada solusinya. Oke, baik next berikutnya nak. Saya kasih ciri-ciri ini udah mau terakhir. Saya nggak panjang lebar. Nah ini 12 tanda orang yang memiliki sifat egois. Ya, ini saya cari-cari. Saya lihat, ya, yang pertama orang egois adalah manipulator yang baik. Ya, jadi setiap orang egois itu pasti apa? Suka bohong. Ya, kalau orang suka bohong, ya udah, nggak usah dinilai lagi. Ya, karena dia bohong itu untuk apa? Untuk membenarkan diri, ya, untuk supaya apa yang diyakini itu ya benar gitu. Ya. Pokoknya pasti suka bohong deh orang egois. Ya, yang berikutnya, nah itu tadi yang saya saksikan, tidak peduli dengan orang lain ya. Kita cenderung egois, memikirkan diri sendiri. Nah kemudian yang berikutnya, oke yang berikutnya itu selalu ingin dinomorsatukan dalam segala hal. Nah ini kita baca aja ya. Baik karena yang keempat ya, baik karena ada maunya saja. Nah ini ya seringkali orang kelihatan baik ya belum tentu dia baik ya. Kalau dia orang egois pasti ada maunya ya. Jadi kita ya nggak apa, kita melihat orang itu, kita ketemu orang egois itu kita jangan menjauhi dia. Ya sebagai anak Tuhan kita jangan terbalik seperti orang dunia. Ke orang dunia bilang, jangan berteman sama orang egois. Tapi kok kita sebagai anak Tuhan sebaliknya, ya Tuhan bilang apa? Kita harus apa? Mempunyai belas kasihan kepada mereka. Kita harus tunjukkan empati kita, ya bahwa mereka salah. Kita harus ajak mereka. Jadikan teman, tapi kita tuntun, ya itu yang Tuhan mau. Ya berikutnya, ya sulit berbagi dan memberi ya. Nah orang egois ya sulit membagi, memberi. 6 tidak bisa menerima kritikan sekalipun itu membangun ya. Nah, orang yang mudah tersinggung, ya orang yang mudah marah itu termasuk orang egois ya karena dia merasa dia benar
selalu merasa dia benar, selalu merasa dia baik, ya. Jadi kalau dikritik, diingatkan dan walaupun itu membangun, dia akan tidak terima. Ya, berikutnya yang nomor 7. Berikutnya, ya, tidak mau mendengarkan orang yang tidak setuju dengan dirinya. Ya, nomor 8, merasa tidak peduli meminta maaf sekalipun berbuat salah. Nah, ini orang yang selalu merasa dia benar, ya. Makanya ya itu benar kata firman Tuhan itu iya dan amin, ya. Di mana ada mementingkan diri, iri hati, itu pasti terjadi kekacauan, ya. Nah, menyalahkan dan menyudutkan masalah dengan orang lain, selalu hitung-hitungan dan pasangan, sulit menghargai usaha dan kerja keras orang lain, mengatur orang lain seenaknya. Itu sifat, masih banyak sebenarnya sifat egois yang lain, ya. Tapi ini yang saya mau bagikan sedikit aja. Nah, 3 hari yang lalu, ya, saya dan ya Larissa, kami ya konseling lah dengan seorang ibu-ibu. Ya, dia mengalami ya masalah dengan suaminya, kepahitan, sampai-sampai dia mau cerai, ya, karena dia merasa ya suaminya egois. Dia merasa sudah tidak bisa pertahankan pernikahannya. Ya, kami sudah menjelaskan, memberi dia kekuatan, berdoa, bahkan kami menyaksikan, ya, bahwa banyak orang yang mengalami hal demikian. Bahkan saya dulu pun, ya, saya katakan dan kami saksikan, ya, saya sama Larissa, istri saya, kami udah mau bercerai berkali-kali. Dulu sebelum saya mengalami Tuhan, sebelum saya benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Aduh, sifat saya benar-benar, makanya saya bilang saya tahu kok orang egois itu tidak bisa mencintai orang. Ya, begitu jahatnya. Jadi ya kita saksikan, tapi orang itu tetap kekeh. Jadi yang mau saya sampaikan dari hal ini, kadang kita menghadapi orang egois, yaitu tadi kita juga melakukan hal yang sama terhadap dia. Nah, inilah yang menjadi benturan-benturan di dalam rumah tangga, ya, di dalam gereja, ya. Orang marah kepada kita, padahal Alkitab Tuhan Yesus ajarkan jelas, ya. Ampuni orang bersalah, ya, jangan simpan kepahitan, ya, jangan dendam, apapun. Tapi kita nggak melakukan. Kita lebih mencintai apa? Keinginan daging kita. Kita lebih mengasihi diri kita, daging kita. Yaitu karena ternyata kita masih egois, ya. Nah, pada pagi hari ini Tuhan ingatkan, yuk jangan lagi kita egois. Nah, yang terakhir, ya. Ke-7 tolong yang terakhir. Nah ini, ya, mengapa masih banyak orang Kristen yang menjadi egois, tidak mengasihi orang lain. Ya, karena kita tidak berusaha apa? Sungguh-sungguh berjaga-jaga dan berdoa. Nah, karena kita tidak berusaha sungguh-sungguh, saya tambahin sungguh-sungguh, ya. Ya, memang kita kadang berjaga-jaga dan berdoa, tapi ternyata tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak sungguh-sungguh. Ya, buka Lukas 21, 34, 36. Nah, kita lihat apa yang dikatakan. Lukas 21. Nah, ini ayat yang, nah ini katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nextnya, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berikutnya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita mungkin berjaga-jaga tapi tidak sambil berdoa, atau kita berdoa tapi tidak sambil berjaga-jaga. Nah, ini masalah kita. Supaya kamu boleh beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak Allah. Jangan ini tetap stay aja, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Nah,
ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mau menjadi orang tidak egois. Ya, yaitu apa? Berjaga-jaga. Tadi kan sudah dikatakan bahwa kita cenderung apa? Manusia cenderung berbuat dosa, cenderung melakukan hal yang jahat, ya, kepentingan diri sendiri. Nah, satu-satunya cara kita harus berjaga-jaga, dan inilah yang dari awal, ya, waktu saya mengalami Tuhan di sini juga waktu saya ikut SPK 2005, 2006 sekitar itu. Saya selalu, kami keluarga berusaha berjaga-jaga, selalu berusaha, walaupun ya kita tahu ya tidak selalu baik mulus, ya sering jatuh, tapi kita harus bangkit lagi, ya. Artinya berjaga-jaga itu dikatakan di Lukas 9 ayat 23, ini ayat favorit saya. Kalau kita mau ngikut Tuhan Yesus dikatakan apa? Kita harus apa? Menyangkal diri, memikul salib itu setiap hari, bukan seminggu sekali, ya, ke gereja kita menyangkal diri, memikul salib. Senin sampai Sabtu kita lupa. Nah, itu yang terjadi masalah dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita merasa hidup kita, maaf nih, sudah 30 tahun, 20 tahun kita masih tetap, maaf ya, masih tetap begitu-begitu aja kerohanian kita, ya. Ingat, kerohanian tidak ada sangkut pautnya dengan kekayaan, dengan berkat. Karena saya mendengar banyak orang yang sampai sempat orang bilang, oh Pak Indra tuh sudah giat apapun, tapi kok kayaknya masih biasa, nggak terlalu diberkati dan tanda kutip kekayaan. Nah, itu pandangan yang sangat-sangat salah, sangat-sangat keliru, ya. Berkat itu bukan berbicara tentang harta aja, kesehatan, semuanya itu berkat. Sukacita, damai sejahtera. Saya bilang, ya saya saksikan baru kemarin BPN, saya bilang, waktu saya disampit, oh kaya sekali, banyak uang lah, saya masih bujangan. Tapi enggak ada damai sejahtera, enggak ada sukacita. Saya merasa kosong, saya malah merasa bosan hidup. Makanya saya bilang, kenapa orang kita bisa banyak mendengar orang kaya, ya, orang terkenal itu bisa bunuh diri. Artinya apa? Uang enggak sama sekali bukan jaminan, ya. Yang penting kita bisa makan, ya. Ya, kan Alkitab bilang, berilah kami makan secukupnya pada hari ini, ya. Doa Bapa kami. Apakah kita ada yang tidak makan hari ini? Enggak, ya. Ya kan? Itu sudah diberkati Tuhan, kita bisa kumpul di sini, ya maaf kata 2 tahun yang lalu, pandemi sampai ini kita bisa dikumpul, itu kan sudah berkat, amin. Ya, jadi jangan selalu samakan berkat Tuhan, ketaatan kita, pengiringan kita dengan Tuhan itu dengan kekayaan. Itu sesat saya katakan, ya, salah sekali, ya, karena Tuhan tidak mengajarkan begitu. Jadi anak-anak muda, ya saya ingatkan, ya, kejar Tuhan, ikut Tuhan, tapi jangan dengan motivasi yang salah. Supaya diberkati, diberi kekayaan, dapat kehormatan. Itu semua bonus, itu tergantung Tuhan. Ya, tergantung kita, kalau kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, aduh percayalah, ya setidaknya ya terjadi perubahan dulu dalam hidup kita. Ya, makanya saya juga kayak Larissa, keluarga saya, teman-teman saya yang dulu nggak percaya tuh, saya bisa ya membawakan firman Tuhan seperti hari ini di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan, ya, karena kasih setia Tuhan. Dan memang tentu kita kita dituntut untuk punya tanggung jawab, yaitu apa tadi? Berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa, itu menyangkal diri, memikul salib setiap hari, kan kita sudah dengar udah selama 4-5 bulan ini. Ya, nah oleh karena itu saya tidak ada kontak apapun dengan Pak Yohanes, apapun soal doa pagi. Saya nggak tahu, saya begitu tergerak dengan doa pagi ini. Ya, saya melihat, ya, kalau boleh saya beri pujian, Tante Nindya itu teladan buat saya, buat kita, ya. Benar Tante, thank you, ya. Tiap hari beliau tuh doa pagi terus, ya. Dan hebatnya saya melihat, nah itulah diberikan umur panjang, ya. Kok mau umur panjang ya begitu. Orang rendah hati.
Karena waktu pertama kita buka itu doa pagi, awal-awal kita udah 6 bulan ya, 6 bulan. Itu kita kan banyak yang, ya namanya awal, kita banyak nggak buka kamera. Dan saya tergerak, Tuhan ingatkan, yuk sampaikan untuk buka kamera. Ya karena kenapa? Kita saling menghargai, banyak dengan buka kamera tuh, kita juga belajar untuk mendisiplin diri. Mohon maaf saya bilang, kok saya nggak buka kamera, saya bisa baringan, saya bisa tidur, saya bisa kemana-mana sambil berdoa. Itu benar nggak di hadapan Tuhan? Salah. Tidak benar, maka Tuhan ingatkan kepada saya, ya, saya sampaikan, dan dia tuh waktu itu belum buka kamera, saya kaget loh, ya waktu itu sebelumnya ya, enggak, tapi setelah saya sampaikan itu, sampai hari ini tidak pernah dimatikan kameranya kecuali ada masalah, ya itu yang saya bilang, pantesan beliau sehat walafiat 80 tahunan, ya 81 ya, nah itu masih banyak hamba-hamba Tuhan yang di sini yang setia juga, ya. Sandy, Pak Handok, semua setia. Saya bersuka cita. Ya saya belajar juga untuk pertama 3 bulan untuk doa pagi. Saya susah banget. Padahal saya dari dulu saya ingat saya masih bilang, Pak Yohanes sama saya kita awal-awal saya waktu ini kita tiap Sabtu dulu ada doa pagi kan, doa pagi. Sampai saya sama Pak Yohanes berdua sering di bawah kita doa pagi Sabtu. Tapi waktu tiap hari untuk jam yang sama untuk itu pergumulan. Ya, saya bilang saya berjaga-jaga tiap, tapi masih tetap pergumulan. Tapi 3 bulan pertama itu tidak sepertinya bosan dan ya itu perbuatan iblis. Tapi setelah kesininya, saya kok enggak doa pagi, ada kayak Jumat, tiap Jumat saya harus kita antar Vian ke sini, jadi pagi-pagi jam 6 sudah harus jalan, jadi kita persiapan, jadi saya enggak ikut doa Jumat. Karena ya saya pikir itu kalau saya matikan kamera, saya taruh kamera di sini, handphone, tapi saya jalan sana sini, mandi sambil beres-beres, saya nggak mau. Lebih baik saya nggak ikut doa. Tapi saya nggak mau daripada kita istilahnya hadir tiap hari, tapi kita nggak buka kamera, kan nggak tahu ya. Tapi saya bukan menghakimi, enggak, cuma itu yang Tuhan ingatkan ya. Ayo saya ajak kita semua, yuk coba jemaat Tuhan saat ini saya melihat masih banyak yang belum ikut. Memang bukan untuk keselamatan, bukan doa pagi. Tapi tadi itu, kalau kita mau menjadi orang tidak egois, kita harus belajar berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Karena tiap hari daging kita inginnya berbuat jahat. Ya, nah saya satu lagi saya kesaksian terakhir. Oke, saya dulu masih terakhir memang beberapa bulan, setahun sempat belum kerja ya. Kita bantu Larissa jualan. Tapi 3 minggu yang lalu, ya hampir 3 minggu lalu, 2 minggu lalu saya mulai kerja AC. Dan saya kerja sendiri. Karena karyawan cuma kerja 2 hari ternyata udah, tapi terlanjur sudah sebar brosur. Jadi ya mau nggak mau ada, karena di tempat baru saya itu ya banyak puji Tuhan banyak yang minta. Jadi saya lakukan sendiri dan saya mau katakan waktu saya kerja AC sendiri ya, kok cuci AC 5 unit bolak-balik sendiri loh, AC outdoor lumayan seharian 5 jam. Tapi saya mendapat kekuatan baru. Ya, karena apa? Jadi orang pikir kok doa pagi karena orang nggak punya kerjaan atau ini. Enggak. Saya ngalami dan saya bisa buktikan bahwa justru ya saksinya ada anak saya, Larissa, istri saya, ya mereka tahu. Dan saya bilang, Papa bersuka cita kok bisa. Karena saya 7 tahun sudah tidak kerja sendiri, turun tangan dulu AC. Ya, artinya apa? Waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, berjaga-jaga. Mau kerja di kantor, mau tiap hari kerja, mau apa. Itu tidak menghalangi kita, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Amin ya, mau ya. Anak-anak Tuhan ya, yang di sini di Citra 1 dan yang di rumah, yang secara online, yuk saya motivasi kita. Itu kerinduan Tuhan ya, untuk memperbaiki karakter kita. Ya, amin buat firman Tuhan. Boleh baik saya mengundang imam musik untuk bangkit berdiri, untuk membantu saya. Kita akan akhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian sungguh besar ya. Yuk mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita
bikin komitmen yang baru di hadapan Tuhan saat ini. Ya, artinya gini, mungkin sebelum-sebelumnya kita masih, yaitu tadi, lupa berjaga-jaga dan sambil berdoa. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ya supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang egois. Karena orang yang egois itu orang yang sangat-sangat jahat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya, karena kita orang egois itu tidak memiliki kasih, karena Tuhan itu adalah kasih. Ya. Baik, mari saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri juga. Kita naikkan pujiannya dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib buat kita. Kita tidak bisa balas dengan apapun. Tapi mari kita coba lakukan firman Tuhan yang sederhana yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah kami yang hidup. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap kami. Lembutkan hati kami. Biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami mengasihi-Mu. Kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku harus pergi? Dari awal. Manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Katakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku. Mari kita hayati sungguh-sungguh pujian ini. Lalu dalam Dia yang sudah mati buat kita. Mari kita menjadi orang-orang tidak egois, tidak memikirkan diri kita lagi. Kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi hidup di dalam Engkau. Kami tidak mau menjadi orang yang biasa, tapi kami mau menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Sehingga banyak orang boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Sama lawan setiap kami. Tuhan, Kau melihat hati kami. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh saat ini. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah. Mari kita pada pagi hari ini, kita jangan jadikan ibadah minggu ini menjadi ibadah yang biasa saja. Di mana kita datang, kita mendengar firman Tuhan, lalu kita pulang, lalu kehidupan kita sehari-hari selalu kita lakukan dengan biasa-biasa saja. Pada pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan setiap kita, mari datang kepada Dia saat ini.
bikin komitmen yang baru. Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami mau belajar mengasihi Tuhan juga. Kami mau belajar untuk taat dengan firman-Mu. Karena dengan belajar taat dengan firman-Mu, itu artinya kami sedang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami. Ubah hati kami, berikan hati kami yang lemah lembut. Pulihkan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus, Engkau sendiri yang berbicara terus di dalam hati kami. Sehingga sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu, bahkan sampai selama-lamanya, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Yohanes Sarjono juga. Engkau berkati hamba dimanapun hamba-Mu berada. Damai sejahtera, sukacita, penyertaan, pengurapan Tuhan terus ada buat hamba-Mu. Gairah semangat terus menjadi teladan buat setiap kami untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Kau berkati juga kedua anaknya Kiki Kesia, menantunya Yosua dan Kaleb, anak cucunya juga, keluarga besarnya Kau berkati. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga seluruh staf gembala global yang ada. Kau berkati seluruh pengurus pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan sampai ke jemaat Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Mari jemaat, kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kesempatan yang baik. Kami boleh merasakan. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar, pengajaran firman-Mu boleh menegur setiap kami Bapa, memperbaharui setiap kami, agar kami boleh semakin dibaharui dari hari ke hari, supaya kami semakin sempurna seperti Kristus. Ampuni ya Tuhan, ketika kami bersalah, bahkan ada banyak hal-hal yang harus dikoreksi dalam hidup kami. Supaya kami dibaharui dari manusia lama kami yang berdosa, manusia lama kami yang penuh keegoisan. Terima kasih Tuhan buat peringatan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati hamba-Mu Bapak Indra, dimanapun hamba-Mu melayankan pekerjaan Tuhan. Berkati istri dan anak-anak, berkati pekerjaannya. Semakin terus bertambah-tambah, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah di dalam hidup hamba-Mu ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya terbeban buat setiap kita yang pagi hari ini ada di dalam pergumulan, ada dalam persoalan. Mari baiklah, engkau akan mengangkat tangan dan saya mau berdoa dari tempat ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami persoalan pergumulan ya Tuhan. Bahkan Tuhan di dalam kesehariannya Tuhan, masalah terus datang bertubi-tubi. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap masalah-masalah itu membuat hidup kami semakin tertekan. Itu sebabnya pagi hari ini hamba-Mu berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kata terlalu terlambat. Atau tidak ada kata terlalu cepat untuk pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Amin. Itu sebabnya ajar kami untuk tetap percaya. Ajar kami untuk tetap setia. Ajar kami untuk tetap diam menunggu pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Amin. Dan semua apa yang Tuhan lakukan itu dibuat menjadi indah. Tepat pada waktunya Tuhan menolong. Bagi setiap kami yang datang dengan persoalan sakit penyakit, mungkin bukan sebentar kami berdoa Tuhan, seminggu, 2 minggu, atau mungkin berbulan-bulan kami sudah berdoa. Sepertinya harapan kami sudah putus, sepertinya pertolongan kami tidak ada. Tapi kami percaya akan firman-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Amen. Setiap kami yang datang dengan sakit penyakit apapun,
sakit penyakitnya baik ada di kepala, ada di dada, di dalam tubuh kami. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus tidak ada persoalan yang sulit. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi atas setiap kami Bapa. Terima kasih, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kesembuhan itu mengalir, mengalir mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah rupiah-rupiah yang kami bawa, baik persembahan persepuluhan atau persembahan ucapan syukur yang lainnya, Tuhan memberkati. Setiap rupiah-rupiah yang kami bawa kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, lindungi, tuntun supaya hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau tinggalkan tempat ini, kiranya Bapa, pertolongan-Mu senantiasa memberkati kami. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan arahkan kedua tanganmu kepada Dia sumber segala berkat. Tuhan memberkatimu dengan kekuatan, Tuhan memberkatimu dengan kesehatan, Tuhan memberkatimu dengan umur panjang, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Apapun yang dilakukan tanganmu dengan hati takut akan Tuhan, dibuat menjadi berhasil. Diberkati keluarga intimu, diberkati keluarga besarmu, dimanapun engkau berada, dilimpahi dengan berkat senantiasa, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Bapa di surga, limpah rahmat kasih setia di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Jadi untuk ibadah sekolah minggu kita, ya boleh sekaligus ditampilkan. Oh ya, ada videonya. Oh ada videonya atau, oh ya. Siapa nih yang sudah kangen pergi ke gereja? Kabar baik untuk adik-adik semua. Abi Citra 1 kembali mengadakan ibadah onsite. Artinya kita bisa sama-sama ketemu dan beribadah di gereja. Wah, asik banget. Catat ya adik-adik, ibadah di GBI Citra 1 tanggal 29 Mei tahun 2022 jam 10 pagi di Citra Garden 1 Blok I nomor 12 Kalideres, Jakarta Barat. Yuk kita sama-sama jaga kesehatan kita biar bisa ketemu lagi. Sampai jumpa di gereja. Adik-adik semua. Ya, itu saja pengumuman tambahannya. Selamat pulang, selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.